ini baru dibongkar akhir di stop kan, karena emang yang apa yang jujuk itu yang bongkar itu ya nggak sesuai dengan arahan dulu, harusnya kan pelan-pelan. Kalau di dalamnya situ kalau kelihatan ada kayak arca kecil gitu kan. Di dalam Di dari dalam ini apa pohon namanya? besar ini. Pohon besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudaraku semuanya, tepat berada di pekarangan warga ya. Nah, banyak tanaman-tanaman talas di sini. Bahkan ada bekas bangunan Belanda juga, yang kemungkinan dulu ini masih area dalam mungkin tempat-tempat ataupun kantor di zaman Belanda begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ada hal yang baru yang sekitar 3 tahun yang lalu ya, mungkin kalau nggak salah tahun 2000 entah 2002, di tempat ini ditemukan begitu, namun dari unsur ketidaksengajaan. Nah, pohon yang sangat besar di depan kita saat ini. Nah, pohon itu kita coba samperin ya. Jadi pohon ini awalnya bukan pohon yang disakralkan ataupun pohon yang dikeramatkan. Warga menamakan pohon eprek begitu. Nah, yang sangat besar seperti ini. Jadi ini sekisaran ada mungkin 5 meter untuk diameternya. Dan biasanya pohon-pohon seperti ini ketika akar-akar yang di bawahnya itu sudah terlalu besar begitu, karena memang kultur ataupun jenis akarnya kan memang akar semacam akar yang merambat begitu ya, yang masuk ke dalam tanah sehingga muncul lagi, masuk muncul lagi begitu. Dia akar-akar yang ada di depan kita ini setelah masuk ke dalam tanah, dia muncul ternyata membawa suatu artefak begitu, ataupun benda-benda di zaman kerajaan. Nah, awalnya masuk seperti ini teman-teman. Jadi akar ini masuk, setelah besar dia muncul begitu keluar, tetapi dia memunculkan batu-batu yang besar dari dalam tanah. Nah, batu-batu yang besar seperti ini bukan batu-batu alam biasa, tapi ada pola-pola tertentu yang dimunculkan dari akar yang dari pohon besar ini, yaitu adanya batu-batu seperti ini. Nah, muncul batu lumpang ya kan, terus muncul lagi Jaladuara ya kalau dalam nama arkeologisnya. Nah, seperti ini. Ini kan memang tampak seperti biasa ya. Jadi memang hanya sebatas batu, tapi di sini ada lubang gitu. Ada lubangnya. Nah, ternyata ini merupakan Jaladuara atau pancuran air dari sebuah petirtaan di zaman kerajaan. Nah, disitulah ada inisiatif warga untuk menggali. Setelah digali ternyata ada struktur batu andesit yang sangat tertata rapi, saudaraku. Sangat tertata rapi. Nah, seperti ini yang ada di depan kita ini. Ini adalah struktur batu bata, maksud saya batu andesit yang sangat rapi sekali. Nah, bisa dilihat, dan kemungkinan untuk orientasinya ya, dia masih ke sana begitu, masuk ke batu-batu yang ada di depan kita ini. Dan masih belum tahu untuk sisi bawah ya, ini apakah sudah lunas atau mentok begitu, atau masih ada struktur yang masuk ke bawah sini begitu. Nah, dari situlah dalam penggalian yang dilakukan oleh tokoh
ataupun pemuda-pemuda di sini melalui musyawarah ditemukan lagi sebuah jaladwara, yaitu pancuran air. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah pancuran air ya. Nah, ini adalah jaladwara. Jadi ada batu yang mirip seperti, mohon maaf, susu begitu ya, atau payudara, dan ada lubang di tengahnya. Namun ini keadaannya sudah pecah. Ini yang pecah ya. Ini sudah pecah begitu. Tapi di sisi lain ada yang masih utuh. Nah, ini yang masih utuh. Jadi mirip payudara begitu ya. Konsepnya seperti itu teman-teman, polanya. Dan ada lubang di tengahnya. Kita coba lihat secara detail ya. Lubang ini tembus ke sini. Nah, lubang ini tembus ke sini. Nah, tembus ke sini. Nah, jadi ini ada aliran air ya yang masuk ke sini, terus dia keluar dari pancuran lubang yang dengan pola bulat seperti ini, saudaraku. Nah, kita sudah dapatkan 1, 2 ya. Terus ini lagi ada, namun ini sudah keadaan aus yang sangat parah sekali. Dan ini ada lagi, ini merupakan semacam saluran airnya ya, mungkin dari sumber mata air disalurkan ke sini. Nah, disalurkan ke sini, jadi seperti itu. Nah, di sini juga. Terus ini lagi, tapi posisinya sudah dalam keadaan artefak yang lepas ya. Jadi ini sudah lepas. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini ada lubangnya ya kan, ada lubang di sini. Oke, terus dia keluar dari lubang ini. Nah, jadi lihat teman-teman ya, keluar dari lubang ini. Dan ini merupakan pahatan dari zaman kerajaan ya. Artinya memang tempat ini dulu, kalau dilihat dari beberapa artefaktual yang ada di sini, adanya jaladwara atau pancuran air ya, kemungkinan besar tempat ini adalah merupakan petirtaan ya, atau tempat pemandian di zaman kerajaan yang difungsikan bagi orang-orang yang melakukan aktivitas ibadah ya. Mungkin dia bersuci dulu di sini, terus dia setelah bersuci baru menuju ke tempat yang lebih sakral, yaitu mungkin ada sebuah tempat candi atau tempat pemujaan pada zaman itu. Ya, saudaraku, di samping dari adanya batu-batu besar seperti ini, ternyata, nah, ini bisa dilihat ya. Kita coba lihat dari atas, seperti ini keadaannya. Jadi batu-batunya seperti ini, dan tidak hanya di situ saja. Nah, di sini kita dapatkan pola-pola material-material yang lepas sebagai material pembuatan petirtaan itu ya. Nah, di sini kita dapatkan batu dengan pahatan yang memanjang begitu seperti balok, tetapi di sisi lain ada semacam sekat begitu ya. Ada semacam sekat-sekat begitu di sini, semacam kayak kunciannya ya. Ibarat menata puzzle itu, dia kan saling mengikat, saling mengunci. Nah, ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4 ya, Masya Allah. Dan berada di bawah dari pohon yang sangat besar ini. Oh, ternyata ini bukan pohon epek ya, tapi pohon kesambi ya, yang buahnya kecil-kecil seperti apa namanya, anggur itu loh, seperti anggur. Nah, sehingga dari situlah pohon ini dibungkus atau diselimuti dengan kain warna putih ya, kain mori, sebagai tanda bahwa di tempat ini dulu ada peradaban leluhur ya, ada tempat yang difungsikan oleh para orang-orang di zaman kerajaan yang diistimewakan. Jadi ini bukan tempat yang biasa dulunya. Nah, sebagai wujud menghormati, nah, banyak batu-batu di sini. Bahkan di sini ada beberapa
warga yang memberikan semacam altar untuk membakar kemenyan, untuk memberikan bunga. Mereka berdoa di sini, berharap doanya itu sampai begitu kepada para leluhur yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, karena mereka tentunya ikut andil besar di sini memakmurkan masyarakat di sini, sehingga saat ini kita tinggal menikmati ya. Kalau tidak ada para pendahulu kita, mungkin tempat ini masih alas belukar ya. Kalau di dalamnya situ kalau kelihatan ada kayak arca kecil gitu ya. Di dalam dari Dalam ini, pohon apa besar namanya? ini. Pohon besar ini. Oh, jadi di dalam situ memang ada arca. Orang punya ini kan dulunya kan apa namanya? Apa? Buat cari ini lah, Pak. Kalau dulu kayak Pesugihan. Ya, pesugihan togel dan lain-lain. Oh, Dulu ada togel. pendopo di terus akhirnya enggak karena ini. Tapi semenjak Mas membangun rumah di sini, memang tempat ini memang dari dulu. Dari dulu ya emang gini Mas, punden kan namanya. Punden ya. Punden dusun Kesiman. Ini baru dibongkar akhir di stop kan karena emang yang apa yang duduk itu yang bongkar itu ya nggak sesuai dengan arahan bilik. Harusnya kan pelan-pelan. Jadi ada semacam kayak lubang begitu ya Mas? Betul Pak. Di bawah ini. Apa pondasinya miring ya teman, lihat dari samping lihat dia miring. Oh, dari samping memang pondasi pagar ini ya. Miring, dulu emang di situ ada goa. Maksudnya ya goa kayak ya dalam banget gitu Pak. Terus diorok-orok. Bangun ini lama sih. Ada berapa truk gitu. Akhirnya dia sirtu kan, akhirnya kok desep terus akhirnya dia Oh, tanah Iya, untuk ini tanah tanah- urukannya semakin ke urukan. dalam gitu Iya. ceritanya ya. nutupin goa tersebut. Ada sumbernya. Katanya Sebenarnya dulu itu ada, ini kan buktinya pencitraan ini. iya. Ada kamar jenengan katanya ya. Yang apa namanya hawa atau suhunya itu Iya. tetap dingin. Dulunya ada sumber sih di situ, gemericik kecil. Mungkin sekarang udah mati karena emang udah dibangun rumah terus rumah ini Pak. Kayak gitu. Nah, Itu orang pas dulu di kamar jenengan. di kamar, sekarang tak pakai usaha sih, tak buat ruang motong sama jahit. Dan suhunya beda sendiri dengan ruangan yang lain. Dingin dari apa kayak tekel itu dingin. Oh, daripada yang kamar-kamar lain karena emang di bawah itu dulunya sumber sih. Masya Allah, ini ternyata masih belum maksimal kemungkinan. Ada beberapa struktur yang masuk ke arah kanan kiri sana ya, yang kemungkinan masih berlanjut karena ini memang berdekatan dengan jalan raya, jalan alternatif desa, sehingga tidak dilanjutkan lagi. Nah, sangat luar biasa ya saudaraku. Dari sini kita bisa melihat bahwa di zaman kerajaan tempat ini merupakan tempat yang sangat luar biasa, yang mana desa Kesiman ya, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur ini dulunya merupakan tempat dari sebuah kerajaan. Apakah kemungkinan ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit? Kita juga tidak tahu, karena memang Mojokerto dengan Malang pun tidak terlalu jauh ya. Bahkan dalam sejarah pun antara Majapahit dengan Singosari itu memang masih ada kaitan keturunan gitu ya. Semoga bermanfaat atas tayangan ini. Kita ikuti terus, kita eksplor terus hal-hal baru dari Nusantara ini. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bapak ini Pak. Oke Pak. Tuh Pak jaran.